Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan contoh bagaimana menentukan nilai optimasi dari fungsi objektif pada sistem pertidaksamaan linear. Misalkan di sini ada contoh seperti ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif f(x, y) sama dengan 8x ditambah 2y pada sistem pertidaksamaan berikut. Nah, ini kita akan cari dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan garis lidik dan juga dengan menggunakan metode titik pojok. Alangkah baiknya kalian selektif di dalam menyelesaikan soal seperti ini. Apakah lebih mudah dengan garis lidik ataukah dengan menggunakan titik pojok? Karena keduanya mempunyai kekurangan ataupun kelebihannya masing-masing. Yang pertama, kalau dengan garis lidik kita mempunyai kelemahan di dalam menggambarkan daerah penyelesaian, karena di sana harus betul-betul tepat sekali dan akurat dalam menggambarkannya. Sedangkan dengan menggunakan titik pojok, Anda harus tepat dan benar di dalam menentukan titik potong dua buah garis. Karena titik potong dua buah garis itulah yang menentukan titik pojok atau koordinat titik pojok daerah penyelesaian. Nah, contoh ini kita akan coba dulu dengan menggunakan garis lidik. Kita gambarkan dulu daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Pertama, 5x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 40. Pertama kali Anda gambarkan dulu bagaimana garis 5x ditambah 4y sama dengan 40. Kita ambil dulu di sumbu x. Di sumbu x berarti kita buatkan sebuah titik 40 dibagi 5. Itu artinya untuk y-nya 0 ya. Untuk y-nya 0 berarti x-nya adalah 40 dibagi 5, yaitu 8. Berarti kita tuliskan di x-nya 8. Nah, di sini ada tersedia tempat seperti ini. Kalau x-nya 8, berarti kita perkirakan ini skalanya 1 berbanding 2 ya. Ini 2, 2, 2, 2. Nah, kira-kira kita punya tempat di sini adalah 8. Ya. Kita simpan di sini 8. Nah, ini 8. Kemudian untuk y-nya 40 dibagi 4. 40 bagi 4 adalah 10. Berarti simpan di sumbu y. Berarti ini adalah sumbu y ya. Sumbu y. Sedangkan ini adalah sumbu x. Gitu ya. Nah, berarti kalau 10 kita ambil nih 2, 4, 6, 8. Jadi sini 10. Letakkan di sini 10. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita tarik garis ya di 0,10 sampai 8,0. Jadi dengan pusat koordinatnya di sini ya 0. Ini pusat koordinatnya. Ya, kita buatkan saja, tarik saja garis ya. Kita ambil misalkan dari sini. Ya, Anda bisa gunakan penggaris ya. Nah, kira-kira di sini garisnya garis 5x ditambah 4y sama dengan 40. Kalau kita tuliskan, berarti kita tulis ini adalah 5x ditambah 4y sama dengan 40. Nah, ini adalah garis
5X ditambah 4-nya sama dengan 40. Kemudian kalau pertidaksamaannya, daerah penyelesaiannya, kalau ini kurang dari atau sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada di kiri. Ya, di kiri daerah penyelesaiannya. Karena di sininya koefisien X-nya itu positif. Jadi daerah penyelesaiannya di kiri. Maka arsirlah ke kanan. Nah, ini kita arsir daerah penyelesaiannya ke kiri. Kita arsir daerah yang bukan merupakan penyelesaian. Kita arsir semuanya seperti ini. Nah, sudah selesai untuk pertidaksamaan yang pertama. Dan berikut yang ini. X dikurangi Y kurang dari atau sama dengan 4. Nah, untuk Y-nya 0, nah ini berarti hilang ya, Y-nya 0. Maka X-nya itu sama dengan 4. Atau 4 dibagi 1 ya, X-nya 4. Kita tulis 4 di X ya. Ini 2, ini 4. Di sini 4. Nah, sini 4 ya. Kemudian Y-nya berapa? 4 dibagi negatif 1. Itu negatif 4. Nah, berarti kita punya tempat di sini ya. Ini negatif 4. Nah, ini negatif 4. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik 4,0 dengan 0, negatif 4. Nah, kita coba tarik lagi garisnya ya, misalkan di sini. Nah, ini. Nah, kemudian kita arsir lagi. Di sini daerah penyelesaiannya adalah untuk X dikurangi Y kurang dari atau sama dengan 4. Maka ini daerah penyelesaiannya berada di kiri. Walaupun di sini koefisiennya negatif itu tidak berpengaruh. Tapi yang diperhatikan adalah di koefisien X. Jadi kalau koefisien X-nya positif, kurang dari daerah penyelesaian di kiri. Yang ini juga sama, ini di kiri. Nah, sekarang yang ini di kiri, berarti sebelah sini daerah penyelesaian, maka yang diarsir adalah berada di sebelah kiri. Kita arsir saja, yang kanan diarsir, karena ini adalah bukan daerah penyelesaian. Kita arsir, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjutnya adalah X lebih dari atau sama dengan 2. Berarti ini kita ambil di sumbu X. X sama dengan 2. Berarti di sini ya 2. Nah, ini 2. Berarti kita beri nama ya. Tulis ini 2. Maka garis X sama dengan 2 itu adalah memotong sumbu X di vertikal ya dari sini. Ya, maka itu adalah garis X sama dengan 2, kita gambarkan di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini. Kemudian arsir daerah, karena ini lebih dari atau sama dengan 2, maka kita arsir yang ke kiri, karena yang jadi daerah penyelesaiannya berada di kanan, kalau lebih dari. Maka arsirlah ke kiri, kita arsir seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini 1 kurang dari atau sama dengan Y, dan Y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, ini berarti dari 1 sampai 6. Di mana ini? Di sumbu Y. Berarti dari 1 sampai 6. Nah, ini kan tadi 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti 1 kira-kira di sini ya. Nah, ini di sini 1. Nah, ini 1. Berarti dari 1. Nah, ini ya.
sampai 6. 2, 4, 6. Berarti sampai sini. Ini 6 nih. Ini 6. Nah, berarti dari 1 sampai 6 itu kita buatkan garis horizontal dari sini. 1, lalu 6. Kalau di sininya tidak pakai tanda sama dengan, berarti garisnya putus. Nah, kita gambarkan lagi. Maaf. Kita buatkan garisnya ya. Nah, dari sama dengan Y sama dengan 1. Nah, ini Y sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1. Nah, kira di sini ya. Nah, ini. Nah, di sini. Lalu satu lagi berarti di atas kita ambil. Nah, kita ambil satu lagi dari sini. Satu lagi. Nah, ini Y sama dengan 6. Nah, ini Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Berarti kalau daerah penyelesaian di antara 1 sampai 6, kalau pakai sama dengan berarti dari 1 sampai 6, maka yang bukan daerah penyelesaiannya itu di luar batas tersebut. Maka daerah penyelesaiannya adalah di sini. Ya, bukan daerah penyelesaiannya di atas dan di bawah 1. Berarti yang di tengah inilah yang merupakan daerah penyelesaian. Untuk 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 6. Maka arsirlah yang bukan. Nah, ini yang bukan daerah penyelesaian. Kita arsir. Nah, di sini. Kita arsir. Kemudian yang bawah juga ini bukan daerah penyelesaian. Ini semuanya kita arsir. Nah, ini adalah yang bukan daerah penyelesaian. Maka yang ini daerah penyelesaiannya ya, yang di tengah ini semua untuk 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 6. Dan daerah penyelesaian sistem. Nah, berarti yang tidak diarsir, berarti yang ini. Nah, ini daerah penyelesaiannya nih untuk sistem. Nah, kenapa bukan ini? Karena ini terarsir, cuman tidak panjang saja dari sini. Kurang panjang kan, kalau diperpanjang ini dari sini nyambung. Tuh, ini terarsir, cuman tidak diperpanjang. Jangan salah melihat. Kalau diperpanjang dari sini, maka ini tertutup. Dan ini juga tertutup, karena kalau diperpanjang ini maka akan tertutup. Di sini tertutup, tuh jangan salah. Ini juga apalagi ya diperpanjang. Nah, kalau ini nggak ada perpanjangan arsiran di sini ya, maka ini adalah daerah penyelesaiannya. Kalau kita beri nama bidangnya itu adalah, maka ini kita beri nama ini adalah titik A ya, ini adalah titik B, ini adalah titik C ya, ini adalah titik E, dan ini adalah titik F. Nah, maka ini berbentuk segi 5 ya. A, B, C, D, E, A, D ya. A, B, C, D, E ya. Kita hapus saja. Ini D. Maaf ya. Lama banget. Ya. Ya, akhirnya ini kita tulis saja. Ini D, ini E ya, titiknya. Nah, ini titik sudutnya di sini. Nah, kemudian kita akan menggunakan garis selidik. Berarti kita akan menggambarkan buat garis dari fungsi objektif. Nah, dari sini. Dari sini
kita buatkan garisnya. Jadi buat garis. Nah, sebagai garis lidiknya garis apa? Garis 8x ditambah 2y ya sama dengan K. Nah, gitu kan. K-nya berapa? K-nya bebas ya. Berapa saja asal mudah digambarkannya. Tapi yang paling mudah adalah kita mencari kelipatan persekutuan dari 8 dan 2. Misalkan berapa kelipatan persekutuan 8 dan 2? Misalkan K-nya 8, ya kan? Lalu berapa lagi? 16. Nah, misalkan kita ambil yang paling mudah, bisa saja kita mengambil 8x ditambah 2y sama dengan, mau 8 boleh, ya 8 misalkan ya, atau mau 16 silakan. Kalau 8 berarti kita ambil di sumbu x berapa? 8 bagi 8. 8 bagi 8 adalah 1. Berarti di mana? Misalkan di sini ya, 1 nih. Jadi untuk x sama dengan 1-nya itu ya adalah di sumbu x. Nah, sebentar kita tuliskan dulu ya. Jadi di sini. Nah, di sini ya. Nah, kita ambil ini adalah 1. Nah, di sini teruskan ini 1 dan y-nya adalah 8 dibagi 2. Di sumbu y berarti 8 dibagi 2 adalah 4. Berarti ini 2, 4. Nah, di sini 4. Di sini 4 ya. Nanti kita hubungkan untuk maaf, 1 tadi di sebelah sini ya. Ini 1. Nah, ini 1. Nah, ini 2. Nah, berarti ada kesalahan sedikit. Nah, jadi bukan di sini ya. Nah, jadi lalu kita akan menghubungkannya. Ya, jadi di sini 1. Nah, di sini 1, 4. Lalu kita hubungkan dengan sebuah garis. Kita ambil ini garisnya. Nah, seperti ini. Di mana x sama dengan 1 ya, di sini ya, x sama dengan 1. Lalu y sama dengan 4 di sini. Nah, di sini belum lurus. Ini 1. Nah, ini 1. Nah, ini juga belum ya. Kita luruskan lagi. Ini juga masih. Kalau pakai penggaris ini mudah ya, mudah sekali. Ini juga masih belum lurus. Nah, seperti ini. Jadi untuk garis 8x ditambah 2y sama dengan 8. Itu untuk x-nya adalah 8 dibagi 8, berarti ini 1 di sini, dan y-nya 8 dibagi 2, itu adalah 4 ya di sini. Maka kita tarik garis. Nah, kalau garis ini kita buat lagi garis-garis yang sejajar ya, kita perbanyak garis-garis yang sejajar. Misalkan, nah ada garis ini, kita buat garis. Maka yang pertama ada garis yang memotong di titik A. Nah, kita buat lagi garis yang berikutnya. Ada garis yang memotong di titik B. Kemudian kita buat lagi garis yang sejajar ya, tentunya akan memotong di titik C. Kemudian kita buat lagi garis. Ada yang memotong di titik E. Kemudian kita buat lagi garis, ada yang memotong di titik D. Nah, sebetulnya tidak usah kita buatkan garis-garis yang banyak ini. Cukup kita mengetahui bahwa garis yang paling kiri adalah di titik A, itu adalah
menunjukkan nilai minimum. Jadi nilai minimumnya itu di titik A. Itu di mana garis yang paling kiri melalui titik A. Dan garis yang paling kanan itu melalui titik D. Jadi titik D inilah nilai maksimumnya. Jadi nilai maksimum fungsi objektif itu terletak di titik D. Jadi ini sebetulnya tidak perlu kita buat ya untuk menghemat waktu. Jadi kalau Anda mengerjakan ini tidak perlu, cukup menggeser garis saja. Geser garis mana yang paling kanan dan mana yang paling kiri. Nah, itulah nilai minimum maksimumnya. Jadi nilai maksimum fungsi objektif terletak di titik D ya. Maka kita akan mencari koordinat titik D dulu untuk mencari nilai maksimum dan kemudian mencari titik A untuk mencari nilai minimumnya. Gitu ya. Titik D ya, kesimpulannya titik D merupakan titik yang paling kanan. Yang paling kanan, jadi catatannya seperti ini. Yang paling kanan dilalui garis selidik. Dilalui garis selidik. Nah, maka nilai maksimum terletak di titik D. Nilai maksimum ini terletak di titik D. Nah, sekarang kita cari koordinat titik D-nya. Koordinat titik D-nya apa? Ya, kita cari bahwa titik D itu, nah, titik D yang ini merupakan titik potong. Titik potong garis 5X ditambah 4Y sama dengan 40 dengan garis yang satunya lagi, yang ini garis apa? Kita lihat ya, tadi tidak diberi nama, yaitu X dikurangi sama dengan 4. Yaitu dengan ini garisnya adalah X dikurangi Y sama dengan 4. Jadi merupakan titik D adalah titik potong ya. Titik potong garis 5X ditambah 4Y sama dengan 40 dengan garis X dikurangi Y sama dengan 4. Nah, ini kita akan cari dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, kita eliminasi saja, misalkan eliminasi X. Berarti ini kali 1 dan ini dikali 5 ya. Berarti karena ini adalah sistem persamaan linear dua variabel, kita kalikan ini 1 dikalikan dengan 5 ya. Jadi titik potong garis ini dengan garis ini. Maka diperolehlah 5X ditambah 4Y sama dengan 40. Ini kali 5. Ini 5X dikurangi 5Y sama dengan 20 ya. Nah, ini kita eliminasi dengan cara mengurangi, maka ini tereliminasi. Ini dikurangi, maka ini menjadi 4 dikurangi negatif. Nah, ini jadi positif ya, 4 dikurangi negatif. Berarti jadi 9Y. Nah, ini jadi 9Y sama dengan 4 dikurangi 20 adalah 20. Maka Y-nya berapa? 2 ya, sisanya 2. Berarti 2 sisa 2
dibagi lagi 9, jadi 2 per 9. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan yang lain, bisa X dikurangi Y sama dengan 4, ini yang paling mudah. Jadi kita substitusi ini, maka diperolehlah X dikurangi 2 per 9 sama dengan 4. Nah, maka berapakah? Nah, ini kita geser dulu ya. Nah, sebentar. Nah, maka diperoleh X-nya berapa? X-nya sama dengan, nah ini negatif 2 per 9, pindahkan ke kanan jadi tambah 4 tambah 2 per 9, jadi 6 2 per 9. Nah, perolehlah titik D itu, koordinat titik D adalah 6 2 per 9, 2 per 9. Nah, ini koordinat titik D, 6 2 per 9, 2 per 9. Itu koordinat yang berada di sini ya. Nah, yang ini adalah sekitar itu. Nah, kemudian berapakah nilai maksimumnya? Tinggal masukkan ke fungsi objektif. Jadi, nilai maksimum fungsi objektif, nilai maksimum fungsi objektif fx, y, fx, y sama dengan 8x ditambah 2y. Nah, seperti ini. Itu adalah, nah tinggal kita substitusi saja. Itu F 6 2 per 9, 2 per 9. Nah, kita masukkan, maka 8 dikali 6 2 per 9 ditambah 2 dikali 2 per 9. Nah, ini hasilnya berapa? 8 dikali 6 adalah 48. 8 kali 2 per 9, berarti 16 per 9 ya. 16, nah ini tidak pakai titik. Jumlah ya, jumlah, jadi 16 per 9. 48, lalu ini ke sini kali 2, 16 per 9 ini. Terus sebelah kanan juga sama, 2 kali 2 adalah 4. Nah, 2 kali 2 per 9, yang ini adalah 4 per 9, tulis sini, 4 per 9. Di sini tidak pakai titik ya, ini jumlah ya, 4 per 9. Waktu kelas SD ya, waktu SD kita mengenal bentuk penulisan seperti ini. Kalau di sini pakai titik berarti dikalikan ya, ini dikalikan. Kalau ini tidak, ini jumlah. Jadi kalau kita urai menjadi begini, 48, nah 16, nah, ini 16 dengan 4 dijumlahkan. Atau ditulis 16 per 9 dulu boleh. 16 per 9 boleh, atau 48 dengan 4-nya dijumlahkan gitu ya. Nanti kita menjumlahkan 16 per 9 dengan 4 per 9-nya kan gitu ya. Nah, seperti itu. Maka kita memperoleh bentuk ini berapa? 52. Nah, ditambah, nah ini 16 tambah 4, 20. Jadi 20 per 9. Nah, berapa 20 per 9? 20 per 9 itu adalah 2. Ya, sisanya 2 bagi 9. Nah, jadi sebentar. Kita geser dulu ya. Kita geser dulu. Nah, jawabnya adalah 54 2 per 9. Jadi ini sama dengan 54 2 per 9. Nah, jadi nilai maksimum fungsi objektif ini adalah 54 2 per 9 setelah
disubstitusikan. Nah, kemudian kita akan selesaikan juga dengan metode titik pojok. Berarti kalau dengan metode titik pojok, kita bisa menggambarkannya itu tanpa tanpa menggambarkan dengan tepat. Boleh dengan menggunakan sketsa. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan dengan metode titik pojok. Seperti biasa, kita akan gambarkan dulu 5X ditambah 4Y sama dengan 40. Nah, di sini kita harus bisa menyesuaikan koordinat kartesius yang tersedia. Nah, seperti tadi, 40 dibagi 5, 8. Misalkan di sini 1, 2, di sini perkirakan ya 8, dari sini 8. Lalu 40 bagi 4 adalah 10 ya. Sini 10. Nah, kemudian tarik garis ya. Nah, tarik garis kalau kita menuliskan kalau kita gambarkan dengan menggunakan penggaris bisa, atau kalau Anda bisa lurus boleh tidak menggunakan penggaris. Kalau di sini karena ini boleh hanya sebuah sketsa saja, tidak apa-apa. Jadi boleh tidak menggunakan penggaris. Asal diperkirakan bahwa itu adalah benar ya. Nah, ini adalah garis untuk yang tadi, yaitu 5X. Saya beri nama dulu. Ini adalah 5X ditambah 4Y itu sama dengan 40. Nah, ini kemudian yang diarsirnya seperti biasa yang tadi sudah ya, ini arsir ke kanan. Ini seperti ini. Kita arsir. Nah, itu. Dan yang ini X dikurangi Y sama dengan 4. Tadi sudah ya. Jadi kita tulis di sini X-nya itu adalah 4. Dan Y-nya itu apa tadi? Negatif 4. Kita gambar. Nah, kita buatkan lagi sebuah garis. Ya. Misalkan kita tidak menggunakan penggaris. Misalkan di sini ke sini gitu ya. Nah, ini sketsa atau boleh saja ya, karena ini ada sebuah sketsa. Anda bisa memindahkan titik 4 di sini, titik 4 di sini, karena ini sebuah sketsa boleh ya. Kemudian kita arsir, kalau kurang dari berarti berada di kiri, berarti arsir ke kanan ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian X lebih dari sama dengan 2, berarti ini 2. Maka kita buatkan garis lurus ya, vertikal, misalkan ke bawah. Nah, sini ya, ini sketsa ya, berarti sebelah kanan, berarti arsir ke kiri, ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian 1 kurang dari Y kurang dari sama dengan 6, sudah. Kira-kira di sini 1. Lalu di mana lagi? 4, 6, di sini 6 ya. Nah, ini kita tarik lagi garis ya. Dari sini misalkan ke sini, tekan ya. Lalu dari sini kita tarik garis. Nah, seperti ini. Ya, tadi sudah, kalau tadi rapi, karena harus menggambar bagus kalau dengan menggunakan garis lidik. Benar dan bagus. Ya, kalau ini hanya sebuah sketsa, diperkirakan mendekati sebuah kebenaran. Jadi seperti ini gambarnya. Ya. Nah, berarti daerah penyelesaiannya itu berada di sini. Ya, seperti tadi sama ya. Dan maaf, yes. Saya ganti dulu untuk namanya. Nah, ini kita beri nama, ini titik A, ini titik B, ini titik C,
dan ini titik D, dan ini adalah titik E. Nah, gitu. Kalau dengan menggunakan metode titik pojok, berarti kita harus mencari semua titik-titik sudut itu. Bagaimana koordinat titik sudut ini? Nah, kita beri nama, tadi belum diberi nama, yang ini X dikurangi Y ya, garisnya. Ini X dikurangi Y sama dengan 4. Kalau ini sudah ya. Kalau ini adalah X Y ya, Y sama dengan 6. Dan ini adalah Y sama dengan 1. Sedangkan yang ini adalah X sama dengan 2. Ya, yang ini ya. Ini garisnya. Nah, gunanya penamaan garis-garis itu supaya kita tidak salah memilihkan garisnya. Misalkan kita ambil bagaimana koordinat titik A. Jadi koordinat ini semuanya harus kita cari. Koordinat titik A berapa, titik B berapa, C berapa, D sampai E. Nah, kita cari koordinat titik A. Koordinat titik A. Koordinat titik A yaitu titik potong garis apa? X sama dengan 2 dengan Y sama dengan 1. Jadi koordinat titik A itu adalah 2,1. Nah, kalau ini sudah dicari 2,1 sudah selesai. Maka nilai maksimumnya berapa? Nilai fungsi objektifnya berapa? Kita cari untuk nilai fungsi objektif fx, y yaitu sama dengan apa tadi? Lupa lagi fungsi objektifnya. Nah, ini 8x ditambah 2y. Jadi kita masukkan ke sana ya. Jadi kita masukkan sini 8x ditambah 2y. Maka F21 itu adalah 8 kali 2 ditambah 2 kali 1. Jadi ini X-nya 2 ya, masuk di sini. Y-nya 1 masuk di sini ya, yang ini. Jadi nilainya berapa? 16 tambah 2. Ini 18. Nah, kemudian kita cari lagi koordinat titik B. Nah, bagaimana koordinat titik B? Dan kita akan mencari koordinat titik B. Nah, kita lihat titik B posisinya di mana. Nah, ini. Titik B adalah titik potong garis X sama dengan 2 dengan garis Y sama dengan 6. Berarti koordinat titik B adalah 2 ya, koma ini 6 ya, 6. Jadi 2,6. Jadi koordinat titik B adalah 2,6. Nah, ini juga kita cari nilainya, yaitu F2,6. Berapa nilai fungsi objektifnya? Kita masukkan 8 kali 2 ditambah 2 kali 6. Ini dari sini ya, 8x tambah 2y. 8, 2. Berarti 2-nya yang ini. X-nya di sini 2. Lalu y ini 6, masukkan ke sini 6. Jadi berapa? 16 ditambah 12, jadi 28. Nah, ini untuk di titik B. Dan kita cari di titik C. Nah, titik C. Titik C adalah titik potong garis Y sama dengan 6. Ini kan titik C ya. Dengan garis 5x tambah 4y sama dengan 40. Y sama dengan 6. Ya, jadi titik C ini titik potong garis Y sama dengan 6 dengan garis apa tadi? 5x ditambah 4y sama dengan 40 ya. Nah, yang ini, ini titik C ya. Ini
Y sama dengan 6, dengan yang ini 5X ditambah 4Y sama dengan 40 garisnya. Jangan salah garisnya. Nah, ini adalah merupakan sistem pertidaksamaan linear. Y sama dengan 6 dengan 5X tambah 4Y sama dengan 40. Jadi, cukup dengan mensubstitusi saja. Cukup disubstitusi saja. Disubstitusikan. Jadi tidak dengan eliminasinya karena hanya satu variabel. Cukup disubstitusikan, maka diperolehlah 5X ditambah 4 kali Y-nya 6. Ini Y-nya 6 sama dengan 40. Maka diperolehlah 5X sama dengan 4 kali 6 berapa? 24. Berarti 40 dikurangi 24. Berapa? 16 ya. Ya, 16. 40 dikurangi 24. 16. Nah, berapa X-nya? X-nya adalah 16 per 5. Nah, ini X-nya. Maka ini disederhanakan jadi 31 per 5. Jadi titik C adalah, koordinat titik C adalah 31 per 5, Y-nya 6 ya. 6. Nah, gitu. Nah, kita cari berapa nilainya. Nilai fungsi objektifnya yaitu F 31 per 5, 6. Nah, ini kita masukkan ke fungsi objektif yang ini ya, sama ya, 8X ditambah 2Y. Nah, kita masukkan ini 8X ditambah 2Y. Nah, F-nya yang ini 31 per 5. Ini Y-nya ini 6 ya. Maka ini sama dengan 8 kali 3 24. 8 kali 1 per 5 8 per 5. Nah, jangan salah, ini bukan kali, tambah ya, jangan pakai titik. Ditambah berapa? 12. Nah, ini 8 per 5 berapa? 8 per 5 adalah 24. 8 bagi 5 berapa? 1 ya. Jadi ini jadi tambah. Tambah 1, 3 per 5. Tambah 12. Nah, 8 per 5 itu kan 1, sisanya 3. 3 per 5, 1, 3 per 5. Nah, jadi ini sama dengan, nah, kita tulis lagi, 24 ditambah 1 tambah 12. 24 tambah 1, 25. Ditambah 12, 37. Jadi 37 dengan yang ini 3 per 5. 3 per 5. Nah, ini nilai fungsi objektif di titik C. Kemudian titik D, kita lihat titik D. Nah, titik D ini. Titik D adalah titik potong garis 5X ditambah 4Y sama dengan 40 dengan garis X dikurangi sama dengan 4. Nah, titik D kan sudah ya. Coba kita lihat. D tadi sudah kita cari caranya sama, yaitu titik D ini. Ya, sudah tadi 6 2 per 9, 2 per 9. 6, maaf, apalagi 6 2 per 9, 2 per 9. Nah, kita tuliskan di sini saja langsung ya. Di titik D, koordinat titik D sekarang. Nah, titik D itu adalah sudah tadi 6 2 per 9, 2 per 9. Nah, ini juga kita cari, yaitu F 6 2 per 9. Nah, ini harus dicari. Nilainya sudah tadi sama ya, yaitu berapa nilainya itu? Nilainya adalah, sebentar ya, lewat ya. Nah, ini 54 2 per 9 ya, 54 2 per 9. Berarti kita tuliskan saja di sini 54
2/9. Berarti terakhir adalah titik E. Nah, kita cari titik E. Nah, titik E itu apa? Titik E adalah titik potong garis kelewat ya di sini ya. Sama ya. Nah, ini titik E adalah titik potong garis Y sama dengan 1 dengan X dikurangi Y sama dengan 4. Nah, ini garisnya, garis ini Y X dikurangi sama dengan 4 dengan garis Y sama dengan 1 yang ini, maka ini titik potongnya di titik E ya. Y sama dengan 1, X dikurangi sama dengan 4. Jadi titik E adalah ini titik potong garis Y sama dengan 1 dengan garis X dikurangi Y sama dengan 4. Ya, jadi kita substitusikan ya. Substitusi maka diperoleh X dikurangi 1 sama dengan 4. Berarti satunya masuk sini ya. Maka X-nya berapa? 4 tambah 1 jadi 5. Maka koordinat titik E itu adalah 5, yang ini 5, dan ini Y-nya 1. Jadi 5,1. Berapakah nilai fungsi objektifnya? Itu 5,1. Itu fungsi objektifnya adalah 8X ditambah 2Y, kan? Berarti 8 kali 5 tambah 2 kali 1, ini titiknya. Berarti ini 40, ini 2, jadi 42. Nah, itulah, jadi semua titik sudut sudah kita cari, dan nilai fungsi objektifnya juga sudah kita cari. Tinggal kita lihat mana nilai yang terkecil dan mana nilai yang terbesar. Nah, sekarang kita akan lihat nilai-nilainya. Ya, misalkan untuk yang pertama yang ini, di titik A itu nilainya adalah 18. Di titik B nilainya adalah 28. Di titik C nilainya adalah titik C, titik potong guys. Nah, ini nilainya yang mana ya? Ini ya. Titik C, nah ini. Titik C ini. Nah, nilainya. Titik D adalah yang ini. 54 2/9. Lalu di titik E adalah 42. Nah, dari sini, dari kelima nilai ini, kita pilih mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Yang terbesar ternyata ini, 54 2/9 di titik D. Dan yang terkecil berapa? Yaitu di titik A, yaitu 18. Jadi bisa kita tuliskan nilai yang maksimumnya adalah, jadi nilai maksimum adalah itu F. Nah, apalagi ini. Jadi berapa tadi? Nah, ini ya, 54 2/9. Itu di sininya 6 2/9, 2 2/9. Nah, ini nilai terbesarnya maksimum 54 2/9. Dan nilai minimumnya adalah di titik A tadi ya, yaitu F. Nah, apalagi kita lihat di atas ya, berapa tadi? Ini 18 F21 ya, jadi nilainya adalah 18. Yang paling kecilnya 18. F2,1 itu adalah 18. Nah, itu dengan menggunakan metode titik pojok. Sedangkan dengan menggunakan garis selidik juga sama tadi ya,
Nah, yang ini dengan menggunakan garis lidik. Nah, di sini. Nah, jadi nilai maksimumnya di titik D, ya tadi 54/9, dan nilai minimumnya di titik A, yaitu 18. Cuma di sini tadi tidak menuliskannya ya, hanya sampai maksimumnya saja. Jadi nilai maksimum, ya ini kan, kalau dengan menggunakan garis lidik. Nah, itulah bagaimana menentukan nilai optimasi dari fungsi objektif. Jadi, kalau yang cara kedua, kita lama dalam menentukan titik-titik koordinat, kalau dengan menggunakan metode titik pojok. Kalau dengan menggunakan garis lidik, kita harus tepat di dalam menggambarkan daerah penyelesaiannya dengan skala yang benar. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan sebagai contoh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.